Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a rusydah, amma ba'du. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram wa jami' ummatihi wal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat aina kanu, khususan pada kita Syekh Salim bin Abdullah bin Sulaiman Al-Khidr Al-Syafi'i Al-Syekh Al-Allamah Muhammad Lahubi Al-Bantani Al-Jawi Al-Syafi'i bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Far'un. Ya. Sudah. Idris, sudah ketemu Tete? Sudah. Ntar Allah alam bisa baru ketemu. Ini pulpen ya? Ada yang bawa pulpen? Pulpen. Bismillahirrahmanirrahim. Far'un, cabang. Wa yusannu, dan disunnahkan, ayyajlisa, duduk, ba'da sholati, setelah selesai sholat. Sunnahnya assalamualaikum, assalamualaikum, jangan kabur, alias sunnahnya duduk dulu. Untuk apa? Lihat dia supaya terlaksana bidzikri, zikir, buat doai dan doa. Zikir dulu, doa dulu. Ini gara-gara beredar tayangan di YouTube ceramahnya orang-orang Wahabi bahwa habis sholat udah nggak usah doa, nggak usah wirid, wong doa itu udah selesai di dalam sholat. Akhirnya banyak yang terpengaruh dan memang cocok. Oh, nggak ada fatwa begini aja pokoknya assalamualaikum, assalamualaikum, pengennya kabur. Apalagi ada fatwa dari orang-orang Wahabi bahwa udah nggak usah doa, nggak usah wirid, pokoknya wah selesai sholat kabur. Dia bilang zikir lah sholat, apalagi zikir bareng-bareng dipandu sama imam, bid'ah. Giliran assalamualaikum, assalamualaikum, buka HP juga bid'ah, jalur ketak dasi. Salaman bid'ah. Kalau kata saya ngomong habis tinju salaman aja nggak apa-apa. Loh, kalau udah assalamualaikum, assalamualaikum, sholat itu kan udah selesai. Kalau sholat udah selesai bebas mau ngapain, langsung berak aja boleh kok ya? Iya. Langsung berak boleh, langsung buka HP boleh, langsung ngapain, langsung rebahan juga boleh. Lah ini salaman nggak boleh, zikir bareng nggak boleh, doa nggak boleh, nggak boleh semua. Lah orang-orang yang memang demennya nggak wirid, begitu ada duit, wah ini Pak cocok nih. Waalaikumsalam langsung lantas jalan. Kalau ajaran guru-guru kita sunnah duduk dulu setelah sholat supaya bisa zikir, bisa berdoa. Al-waridaini, yang dua-duanya yaitu zikir dan doa itu telah, kalau orang Jawa itu lumaku apa? Telah berjalan, telah dilaksanakan. Ba'da sholati, setelah sholat atau wirid, dua-duanya menjadi wirid. Wirid itu artinya sesuatu yang diulang-ulang, bolak-balik, namanya wirid. Li'anna tarka dzalika, karena sesungguhnya meninggalkan zikir dan doa setelah sholat itu jafwatun, termasuk orang yang cuek, acuh. Ai i'radu bainal abdi wa rabbih, artinya orang yang acuh antara seorang hamba dan Tuhannya.
kayak orang nggak butuh Allah. Assalamualaikum langsung kabur. Bu yao minimal astagfirullahaladzim. Udah, maksudnya istighfari sholatnya itu. Sholat ya, yang sholat kan cuma raga ya. Jiwanya, hatinya, pikirannya ya apalagi dari pagi diomelin bos dulu ya Riz ya. Dari pagi kerjaan salah, sholat duhur itu pikirannya nggak taruhan. Nganter galon pintunya tutupan semua pada datang ya. Sholat duhur kan kepikiran, ini pada kemana ya orang-orang. Ini wayah jadwalnya tagihan malah pada nggak ada. Ini istighfari sholatnya, astagfirullahaladzim. Sholat 4 rakaat ingat Allah kok cuma bentaran, pas takbiratul ihram. Astagfirullahaladzim. Sholat tuh ya kepikiran tadi ngelas kok kayaknya kurang pas nih. Ya kan gitu minimal lah ya. Wali'anna doa, dan karena sesungguhnya doa itu mustajabun, terkabul, mustajab. Sudah menjadi bahasa kita ya, makom tempat mustajab. Mustajabnya doa itu kan ada beberapa faktor. Ada waktu, karena dipengaruhi waktu. Ada karena tempat, ada karena momen. Momennya setelah sholat, momennya pas turun hujan. Saya pernah dengar ceramahnya Syekh Ali Jabir ya, waktu di TV kan di acara Podam Indonesia. Salah satu isi ceramahnya dia yang saya ingat itu gurunya yang datang dari Madinah. Ketika berkunjung ke Indonesia satu mobil sama beliau. Kebetulan pas musim begini musim hujan. Lah satu mobil asal hujan itu supirnya suruh berhenti, doa dulu. Jalan hujan lagi berhenti dulu, doa dulu. Kata Syekh Ali pada gurunya, kalau kata kita gini ya, Syekh, lah ini kalau asal hujan berhenti kapan nyampainya? Indonesia hujan mulu. Lah terus saya jawab, betapa beruntungnya orang Indonesia, karena termasuk waktu yang mustajab itu saat turun hujan. Di Mekah, di Madinah nunggu turun hujan kan lama. Lah kalau di Indonesia asal turun hujan, ya hujan. Ya hujan lagi. Giliran mau keluar malah hujan. Padahal itu waktu yang mustajabah untuk doa. Apalagi yang punya jemuran apa gitu aja ya. Malah hujan. Ya hujan. Jadi kering. Hujan itu waktu yang mustajabah untuk doa. Keterangan itu ada dalam kitab Ihya Ulumuddin dalam bab mustajabnya doa. Itu kan dipengaruhi oleh beberapa hal tadi. Ada kalanya momen itu momen kayak ini, setelah sholat, saat turun hujan, saat lagi perang, saat orang lagi sakit. Ada karena dipengaruhi waktu misalnya kayak hari Arafah, Ramadan, terus saat khotib duduk di antara dua khutbahnya. Malah kita kadang lagi merem ya. Apalagi Jumatan, masjidnya AC-nya adem, karpetnya empuk, datang belakangan yang dicari kalau nggak tiang, dinding. Begitu ittaqullah, langsung baca doa bismikallahumma ahya wa bismika. Apalagi khotibnya lemes ya. Ittaqullah. Kalau yang saat lagi dizalimin orang gimana? Iya, saat lagi dizalimin orang kan momen nih. Iya. Atau karena tempat, dua tanah suci, tempat masjid, tempat. Lah termasuk li'an wali'anna du'a mustajabun ba'das salati. Karena sesungguhnya doa itu diijabah oleh Allah setelah salat. Wa kana sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini ada hadisnya. Hadis itu ucapan, tindakan atau ketetapan. Kalau hadis kok wakana itu namanya tindakan Rasulullah yang sesuatu yang dilakukan oleh Rasulullah dan dilihat oleh sahabat. Maka sahabat menceritakannya biasanya wakana. Kalau sesuatu yang diucapkan oleh Rasulullah itu biasanya waqala dan bersabda Rasulullah. Wakana dan adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam idza sallama ketika salam minas salati dari salat alias selesai salat.
Qala, maka beliau zikir, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jad minkal jad. Rawahu Syekhon. Hadisnya riwayat Sahih Bukhari Muslim. Kok mereka tidak melihat hadis ini? Kok melarang orang berzikir doa? Enggak banyak ginian ya. Embuh. Lain hadisnya sahih riwayat Bukhari Muslim. Kalau Rasulullah selesai sholat, di antara wirid yang beliau baca, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jad minkal jad. Kan hadisnya banyak. Kalau kita ngaji kitab Al-Azkar namanya, tulisannya Imam Nawawi, tapi bukan Nawawi ini ya, Nawawi beda. Kan ada dua ulama yang namanya Nawawi. Satu Nawawi Banten yang nulis kitab ini yang kita pelajari. Ada namanya Nawawi Ad-Dimashqi yang meninggal di usia 46 dan belum menikah. Tapi kitab karangannya banyak banget, luar biasa. Termasuk ada kitab Al-Azkar, kitab yang khusus bahas masalah zikir-zikir. Nah, di antara zikir yang dibaca oleh Rasulullah, berarti kan bukan hanya ini. Nah, ya ini yang kita baca sehari-hari kalau sholat biasanya. Ya, kadang ya enggak ya. Assalamualaikum langsung yes, minimal lah ya, minimal istighfar, minimal ya la ilaha illallah la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jad minkal jad. Cuma berapa detik sih? Enggak nyampe 1 menit aja? Enggak. Rawahu Syekhon wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini namanya hadis yang berupa ucapan. Kalau tadi wakana itu perbuatan. Man, siapa sabbaha yang bertasbih Allah kepada Allah dubura kulli salatin, setelah setiap selesai sholat, salasan 3 wasalasina dan 30 alias 33, membaca subhanallah wa hamidallah, dan memuji Allah alias membaca alhamdulillah, salasa wa salasina 33, wa kabbarallah, dan bertakbir kepada Allah salasa wa salasina 33. Cuma kadang kita pengen cepat bacanya enggak jelas ya. Sup. Alhamdulillah. Yang Allah Akbar paru. Oh ya Allah. Alhamdulillah. Lah ya kalau itu wirid sendiri mending, itu udah pakai speaker kenceng. Lah itu kalau orang yang non muslim atau mungkin muslim yang baru masuk, itu Pak Ustadz baca apa ya? Belah. Sup. Baru. Alon. Subhanallah. Lah itu orang yang kayak saya pribadi lah, bisa bacaan zikir astagfirullahaladzim sampai doa, itu kan nggak pernah sengaja ngapalin kan ya? Karena seringnya kita ikut jamaah, imamnya bacanya pelan, santai gitu, nggak fokus, dan lama-lama kita kan bisa. Lah coba kalau kita bacanya sup. Lah anak-anak kita, cucu-cucu kita yuk, kalau sholat juga cuma sup doang. Lah ya kita ya kan bisa astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih sampai doa. Itu kan nggak sengaja ngapalin kan enggak ya, karena seringnya ikut sholat jamaah, terus kemudian kita dengar imamnya baca, lama-lama bisa. Lu begini loh, apa orang Wahabi dibilang bid'ah lagi.
Ben karepe kono lah. Aku karepmu. Summa qala, kemudian ia membaca tamamal mi'ah, lempeng biar jadi 100. Berarti kan tasbih 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, berarti kan 99. Biar lempeng 100 tambah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau itu maka ghufirat lahu khotoyahu. Ghufirat diampuni lahu untuk orang yang baca ini khotoyahu, kesalahan-kesalahannya. Wa in kanat, walaupun kesalahannya itu misla zabadil bahri, seperti bukan ya apa? Untuk apa sih? Kalau sabun ucek. Oh, bisa. Ya Allah. Wih. Nah, di lautan itu ya banyak banget. Lah orang yang dosanya seabrek-abrek itu, tapi yang ini dengan syarat yang dosa hablum minallah ya. Selesai sholat wajib dia zikirnya tadi itu subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, kemudian dilempengin 100 menjadi 100 dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka orang ini dosanya diampuni oleh Allah walaupun dosanya sebanyak buih di lautan. Dosa kita ini sabuk-sabuk ya. Nah, begini kok yang dibilang bid'ah. Ya, saya kalau nonton YouTube itu kadang ada hadisnya ini. nah, iya. Ya nggak doyan ngajiin deh. Tapi alhamdulillah akhir-akhir ini mulai banyak kan ya santri-santri ahli sunnah, santri-santri NU yang mulai nimbang. Coba 5 tahun yang dulu sebelum munculnya Gus Baha, sebelum munculnya Gus Kausar, wah mereka merdeka. Asal kita buka klik yang nongol mereka semua. Kalau sekarang udah mulai berimbang. Ya, memang. Ya sampai saya mau beginian nih gara-gara dulu diomongin orang begitu. Ustaz kenapa ngaji nggak pernah pakai direkam di YouTube ya apa? Ah enggak. Buat ngimbangi Pak. Nah, ya udah deh kalau gitu Pak. Akhirnya mau. Awalnya juga. Dulu. Makanya kadang kalau lecek-lecekan Wahabi wawasannya hanya emannya nggak ada sih ya. Kalau ada eman Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana sallallahu alaihi wasallam, dan ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idzan sarafa, ketika selesai min salatihi, dari salatnya, istighfara salasan, ia beristighfar 3 kali. Kalau lebih dari 3 kali, lebih dari 3 kali ya enggak apa-apa. Kalau saya pribadi, kalau lagi imam, ya wiridnya ya umum lah. Tapi kalau lagi makmum, ya wiridan saya cuma astagfirullah sampai imam baca doa, ya hanya astagfirullah. Ntar kalau imam sampai subhanallah, saya baru baca subhanallah. Kalau enggak ya istighfar. Kalau saya pribadi. Kalau makmum, kalau imam ya ngikuti umumnya. Wa qala Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Berarti kan zikirnya Rasulullah itu enggak cuma satu, banyak. Nah ini dalam kitab Kasyifatus saja yang kita pelajari hanya beberapa yang dicantumkan oleh penulis kitab ini. Nah kalau ngaji kitab Al-Adhkar itu baru disebutkan banyak banget bacaan-bacaan yang sering dibaca oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rawahuma Muslim, dua-duanya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Yang tadi yang atas baca tasbih 33, takbir 33, alhamdulillah 33, dan yang istighfar 3, kemudian lanjut Allahumma antas salam dan seterusnya. 2 hadis ini yang meriwayatkan Imam Muslim. Ini Ustaz, dia orang Wahabi itu mengatakan dia itu bid'ah, ya
Sedangkan Nabi sendiri kan mengajarin. Dia kan alasannya kadang-kadang Nabi nggak ngajarin alasan dia. Nah, sedangkan sini kan Nabi ngajarin. Biar Nabi ngajarin, kalau misalnya nggak selera ya diteriakin. Nah, itu berarti mauan dia sendiri, gua nggak demen dah. Gitu. Asal gua nggak demen ya saya bilang kita, kalau gua demen enggak. Kayak HP, gua demen dah nih. Ya iya. Kita dibilang oleh mereka kuburiyun. Kuburiyun itu orang yang demen ziarah kubur. Lah giliran Yazid Jawas meninggal, mereka pada sholat di kuburan dibilang kuburiyun, marah. Wes ben ngono lah wes sak senengmu. Guru besarnya udah kagak ada. Wasu'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wasu'ila dan ditanya. Kalau sa'ala bertanya, kalau su'ila ditanya. Wasu'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya. Ayyud du'ai asma'u ay aqrabu ilal ijabah. Ayyud du'ai, doa yang mana? Asma'u yang lebih didengar. Ay artinya aqrabu, lebih dekat ilal ijabah, diijabah atau dikabul oleh Allah. Rasulullah ditanya, ya Rasul, doa yang paling berpotensi untuk diijabah oleh Allah itu doa yang kayak gimana? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, jauful lail, tengah malam. Tengah malam kita lagi pulas apa malah belum pulas? Belum. Masih nonton bola apa nonton apa? Pak ya kok, nonton poli. Tidur pokoknya. Doa yang paling dekat untuk diijabah itu adalah jauful lail, yaitu doa tengah malam. Wa duburus shalawatil maktubati, dan setelah sholat-sholat yang fardu. Makanya ya kita berdoa. Doa gak harus pakai Arab. Daripada pakai Arab nanti salah. Oh, ibarat orang palanya puyeng malah minum romak itu. Nah iya, doa itu kan pada peruntukannya masing-masing kan ya. Kalau orang lama berumah tangga belum punya keturunan, ya mungkin doanya pengen punya keturunan. Lah karena mungkin dia bisa ngaji, ya doa pakai Arab, pakai ayat Quran. Rabbi la tadarni farda wa anta khairul warisin. Itu doanya Nabi Zakaria ketika berumah tangga sekian tahun gak punya anak. Kemudian diperintahkan oleh Allah untuk berdoa, dan kalimat doanya yaitu diabadikan dalam Quran. Rabbi la tadarni farda wa anta khairul warisin. Nah takutnya doa itu sering dibaca oleh ustadznya, misalnya ustadznya yang imamnya kan jadi imam rawatib umpama, belum punya anak. Lah doanya kan itu mulu, lah jamaahnya di belakang. Lah yang penting kalau amin, karena dia sering makmuman, kan lama-lama apal itu doa ya. Wah, begitu pulang ke rumah, doa sama istrinya, Rabbi la tadarni farda wa anta khairul warisin. Padahal anaknya udah 9. Lah, apakah nggak boleh? Boleh-boleh aja. Siapa tahu pengen punya anak lagi. Sama kayak ada hadis doa yang panjang yang ada dalam potongan doa sholat istisqa, sholat minta hujan. Itu bahkan dulu di kampung-kampung malah sering dijadikan puji-pujian itu. Allahumma skinna ghaisam mughisa wala taj'alna minal qanitin. Itu di kampung saya dulu kalau ada bulan-bulan Agustus, September, itu kan kalau orang Jawa dulu September kan saat-saatnya sumber. Air lagi kering-keringnya, susah hujan. Dan biasanya sambil nunggu sholat, ya bacanya itu Allahumma skinna ghaisam mughisa wala taj'alna minal qanitin. Ya karena seringnya baca itu, lama-lama dia hafal, datang ke Bekasi,
musim hujan sambil sholawatan Allahumma asqina, kata malaikat kan ini orang minta apa lagi. Anjir. Lah ya udah hujan mulu, kali-kali got-got udah penuh, jangan masih minta hujan. Ini repotnya orang semangat ibadah tapi nggak ngaji. Berarti kalau ada yang sholat gitu di sini kita omelin saja. Kita omelin. Omelin dong, udah musim hujan masih minta hujan. Kira rumah lo. Iya, wong. Biar banjir, itu diganti kita salah. Nah iya, minta salah kalian. Kalau enggak itu tutup poin, ya Allah rumah lunas. Gitu. Tutup poin doanya. Ya Allah ganti motor, PCX ya Allah. Ninja ya Allah ninja. Ninja ya Allah. Kalau enggak ya Allah Fortuner ya Allah. Kalau enggak Fortuner Pajero enggak apa-apa ya Allah. Tutup poin ya kan. Lah doa itu kan apa? Ada ranking-rankingnya ya istilahnya ya. Doa yang tertinggi, yang terbaik itu yang diambil dari ayat Quran. Ngerti nggak ngerti ada pahalanya. Tapi nggak semua cocok buat kita. Ya kayak tadi lah. Doa minta anak. Lah kalau udah anaknya, kalau yang baru satu kayak Arisma nggak apa-apa, baru satu jadi. Dari Pak Yoko berapa Pak Yoko? Udah 2, ya pengen nambah 2 lagi nggak apa-apa Pak Yoko ya. Ayat Quran tapi kan nggak semua cocok. Kemudian yang kedua, doa yang terbaik itu yang dari hadis. Yang doa pagi, doa petang itu. Nah, itu kan semuanya dari hadis tuh. Yang ketiga, doa yang dijazahkan oleh guru. Misalnya kita ngaji di tempat tertentu, kemudian guru ijazahin yang maling di doa. Nah, kemudian yang keempat, doa yang kita paham artinya. Nah, saya tadi tuh doa ya Allah, Fortuner ya Allah. Ini kan ya, paham artinya kita ya. Ya Allah, Fortuner ya Allah. Walaupun seandainya kita nggak paham, baca panjang lebar ngalor ngidul yang amin sampai dari pertama ini sampai betul. Amin. Amin. Kapan kok masih apa buma aja? Masih apa buma aja. Walaupun misalnya Ustaz tadi doa baca apa? Boleh pokoknya saya minta sama Allah. Allah Maha tahu kita mau minta apa juga Allah Maha tahu. Cuman kan alangkah baiknya kalau kita tahu apa yang kita minta. Jangan sampai kita mesen sesuatu, minta sesuatu kita nggak tahu. Giliran disuguhin, ternyata ini. Kawinannya itu. Cuman kan kita nggak tahu namanya. Kemarin pas sebelum nyampe ke Bandara Jeddah, hampir ke rumah makan. Tulisannya kan pakai Arab sama Inggris. Pokoknya asal saya nunjuk yang ini. Saya lihat harganya kalau dirupiahkan itu cuma 60-an ribu. Ini kan nggak ada gambar, cuma tulisan. Ya saya yakin enak. Begitu datang pecel. Saya tanya ke sebelah ini, Mas. Ini bang pecel artinya? Kalau dilihat Inggrisnya Pak, ini artinya sayur-sayuran apa itu? Pokoknya. Cuman pakai bahasa Inggris. Kalau bahasa kita pecel. Lah itu sama orang kita mesen. Doa itu kan mesen ya. Tapi kita nggak tahu apa yang kita pesen, giliran datang. Ini ternyata. Makanya ya alangkah baiknya kita doa itu yang ngerti artinya. Yang bahaya itu lagi, kita doa memakai doa Arab, kita salah ucap artinya kebalikan. Kayak selawat badar itu. Rawan loh selawat badar itu, karena bahasanya pakai bahasa apa? Puitis ya. Yang sampai di syair Ilahi sallimil ummah minal afati wan ni'mah. Itu yang benar pakai ain atau pakai qaf? Kalau pakai ain artinya nikmat, ya enak itu. Kalau nikmah pakai qaf artinya sengsara. Yang benar pakai ain atau pakai qaf? Pakai kop. Pakai qaf. Jadi sengsara apa nikmat? Sengsara. Apa Gus Roy? Sengsara itu ada lanjutannya. Cara membawa nikmat. Cara membawa nikmat. Itu kalau diurut dari awal kan gini kan. Ilahi ya Allah Tuhanku, salim, selamatkan, jauhkan, hindarkan umat ini loh.
semua kita ini minal afat, dari berbagai macam penyakit, wan nikmah, dan kesengsaraan. Berarti kita minta dijauhkan dari penyakit dan sengsara. Lah kalau pakai ain, berarti minta dijauhkan dari nikmat, berarti kan pengen sengsara. Lah iya, umpama selama ini kita ikut selawatan sambil menghayati, kadang sampai nangis-nangis itu ya. Ilahi sadril ummah minal afati wan ni'mah. Pakai air. Ya Allah, selamatkan umat ini, jauhkan dari penyakit dan jauhkan dari kenikmatan. Lah jauh dari nikmat berarti kan ya pengen sengsara. Lah makanya kalau hidupnya sengsara, doa lo. lah itu kan maunya lu kan gitu Pak Haji. Tinggal dicek ulang. Dulu mencet yang mana? Maaf Allah, mengerti. Banyak belajar. Iya. Itu kan sering kita baca ya. Lah itu kan mengandung doa, yang syair itu kan isinya doa itu. Minta agar umat ini selamat, jauh dari bala, jauh dari penyakit, jauh dari hidup sengsara. Lah salah ucap. Jauh dari nikmat berarti kan pengennya belangsak. Lah kalau pas hidup belangsak, ya Allah, kok hidup saya belangsak amat ya. Lah kata Allah kan mintanya lu. Bisa ulang. Direstart. Pas ngaji baru sadar, Zat. Lah iya. Begitu udah ngaji baru sadar. Lah iya. Wah, gitu mulu dari dulu. Rawahu At-Tirmidzi. Hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Wa yakunu, dan ada kullu minhuma, dari setiap bacaan keduanya, doa dan widzikir itu sirron, memang perintah awalnya sir itu pelan. Lakin akan tetapi yajharu, mengeraskan bima, zikir dan doa itu imamun, seorang imam. Yuridu ta'lima makmumin, karena ada maksud untuk mengajarkan kepada makmumnya. Nah, sampai imam baca suara keras itu tujuannya untuk ngajarin makmumnya. Nah, kalau ngajarin kok bacanya suk ngajarin opo? Ya alon-alon ya. Biar makmum yang awam, yang nggak ada waktu untuk ngaji karena waktunya sibuk luar biasa. Ada tuh ustadz yang di situ, Zat, yang dimajirin, yang bacanya enak juga sejurahnya ya. Dia kalau ini langsung diem. Siapa tuh? Yang pokoknya nggak wirid dia. Begitu selesai diem. Ayo sudah tuyan wirid. Siapa tuh? Ben, sudah tuyan wirid. Ada juga, iya, pokoknya ada. Fa'in ta'allamu, lah kalau jamaahnya itu jamaah terdidik semua, pinter semua, asarro, maka imamnya yang bacanya pelan, sir. Tapi kan makmum di kita ini kan rata-rata orang awam, loh makanya ya bacanya jahar terus. Lah kecuali makmumnya ini orang alim-alim semuanya, ya wis imamnya bacanya sir. Qala dzalika, berpendapat seperti itu Syekhul Islam fi Fathul Wahhab, dalam kitab Fathul Wahhab. Kitab ini dulu saya ngaji waktu di Aliyah, kitab Fathul Wahhab. Tapi kan enaknya ini saja, enaknya jamaah. Kalau kali-kali dalam sejumlah jamaah itu ada yang ikhlas bacaannya, diterima sama Allah, kita dapat semua itu. Iya makanya di antaranya kan hikmahnya. Terus sering kita lihat kadang imam ketika selesai sholat madhep ke belakang. Kalau enggak madhep ke belakang, madhep ke ngalor. Itu memang teks hadisnya Rasulullah sering. Yang namanya sering itu berarti kadang tidak. Namanya juga sering. Sering itu berarti kadang tidak. Kalau selalu berarti terus. Sering. Rasulullah itu selesai sholat langsung madhep ke sono, enggak ke belakang pas tapi ke sono. Kadang juga madhep ke belakang, kadang juga enggak, tetap madhep ke kiblat.
Itu dulu Rasulullah sebagai penanda bahwa sholatnya itu sudah selesai. Ya karena dulu rata-rata mungkin sahabat saat itu kan yo alim-alim, pinter-pinter. Nah, makanya yo kita sekarang misalnya saya ngimami yo kadang yo madhep ke sono, kadang yo madhep ke belakang, kadang yo tetap madhep ke sono. Karena memang sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ya begitu. Nggak selalu madhep ke sono, nggak ke sono, nggak ke sono. Sering, namanya sering itu yo kadang-kadang ke sono, kadang ke sono. Kalau giliran doanya sih ya lebih baiknya madhep kiblat ya. Kalau giliran berdoanya. Memang dalam Ihya itu keterangannya doa yang paling utama itu madhep kiblat. Tapi dalam rangkaian zikir itu tadi melanjutkan madhep kemanapun ya, monggo silakan. Baca Quran, pokoknya hal-hal yang baik itu sunnahnya memang madhep kiblat. Tapi kondisi-kondisi tertentu ya nggak harus madhep kiblat. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi awqatis salawatil maktubati. Pasal yang membahas tentang waktu-waktu sholat wajib alias waktunya sholat 5 waktu. Kalau sekarang sih udah ngandelin jam digital ya. Asal udah ngik ada ngik komat. Jadi sekarang waktu sholat itu pokoknya tergantung sama ngik. Tergantung ngik. Kalau ngik udah ngik ada. Kadang kita udah dan belum, ntar nunggu itu bunyi. Ya kan? Mau komat juga nunggu itu bunyi. Awqatus sholati, waktu sholat itu khamsun ada 5. Awal waktu zuhri, awalnya waktu zuhur itu zawalus syamsi, tergelincirnya matahari. Kan ada istilah namanya waktu istiwa. Istiwa itu pas ketika benda nggak ada bayangannya. Misalnya benda ini diberdiriin begini nggak ada bayangannya, ini namanya istiwa. Istiwa itu pas tengah, matahari pas di atas. Nah itu haram untuk sholat sunnah kecuali sholat yang ada sebabnya, seperti tahiyatul masjid atau syukur wudhu dari masjid digabung jadi satu. Makanya kadang ini ya tadilah banyak warga kita ini yang ibadahnya tekun tapi ilmunya kurang. Asal datang ke masjid pokoknya langsung takbir sholat, nggak melihat waktunya. Kalau pas ini waktu menjelang pas waktu istiwa, kan dalam sehari semalam itu kan ada 5 waktu wajib, ada 5 waktu haram. 5 waktu wajib ya zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. 5 waktu wajib. Ada 5 waktu haram yaitu habis sholat subuh, pas matahari terbit, pas matahari tengah, habis asar sama pas matahari terbenam. Berarti ada 5 waktu haram. Ada 5 waktu wajib, ada 5 waktu haram. Tapi ini yang diharapkan adalah sholat sunnah yang tanpa ada penyebabnya. Kalau ada penyebabnya, ini 5 nggak kepake. Ada penyebabnya misalnya kita sholat tahiyatul masjid, itu kan penyebabnya kalau masuk masjid. Lah kalau nggak masuk masjid, ya enggak. Nah ya kalau dulu udah pernah dibahas teras masjid hukumnya gimana? Kan udah, nggak usah diulang lagi lah ya. Iya, teras masjid kalau Muhajirin kan terasnya lebih luas daripada itu. Lah tahiyatul masjid di teras gimana hukumnya kan? Atau kayak masjid KBN gitu, ruang tamunya malah kecil, terasnya yang bisa abrek-abrek. Lah itu kalau datang langsung Allahu Akbar 2 rakaat sholat opo. Tahiyatul teras. Lah ada 5 waktu yang haram itu setelah subuh, pas matahari terbit. Makanya kalau suruh isyraq, sholat isyraq itu kan kalau jam digital biasanya kan isyraq itu berarti pas matahari terbit, dia nunggu sekitar 5 atau 10 menit baru sholat syuruq atau isyraq. Kemudian pas tadi matahari di tengah, di istiwa, namanya waktu istiwa. Kalau zaman dulu itu di kampung saya kan patokannya bukan jam WIB, tapi jam istiwa. Jam WIB itu kan yang jam sekarang ya, waktu Indonesia Barat. Nah kalau di kampung dulu istiwa itu ya pas matahari di tengah, ini berarti pas jam 12.
Nah kalau sekarang kalau waktu WIB kan duhur itu kan berubah-ubah kan ya. Iya. Kalau sekarang jam 12 lebih kayaknya ya. Nah, Lebih 6, kadang setengah 12 lebih dikit udah duhur karena bukan istiwa. Kalau istiwa itu selamanya sama. Duhur itu biasanya jam 12 lewat 4 menit atau 3 menit gitu ya. Karena 12 pas itu pas matahari gini. Pas kalau kita misalnya berdiri benda tadi begini nggak ada bayangannya. Nah itu namanya waktu istiwa. Lah duhur itu ketika bayangan mulai ada, berarti matahari udah geser ke sono, berarti kan bayangan mulai ada ke arah timur. Nah kalau orang zaman dulu belum banyak punya jam, itu kan ya nyiriin jam kan asal berdiriin gini ya. Wah udah jam 3 ini mah. 10 ini mah. Udah jam 10. Apalagi zaman saya kerja di sawah malah patokannya asal helikopter lewat. Helikopter wah setengah 9. Bentar lagi pulang nih Pak. Ai akibat waktu zawaliha artinya setelah waktu tergelincirnya matahari. Bima yadharu lana dari apa yang nampak buat kita. La fil waqi'i tidak ukuran sebenarnya. Wes pokoknya asal nampaknya oleh kita itu matahari tergelincir, benda ada bayangannya itu udah masuk waktu zuhur. Nah, kalau Jumat azan 2 kali. Rata-rata kita kan azannya 2 kali. Itu yang patokan waktu zuhur, azan pertama atau azan kedua? Azan kedua. Sama gua. Azan pertama. Azan Sama. kedua. Azan Waktu zuhur itu patokannya di azan pertama atau azan kedua? Yang kedua. Orang segini aja beda-beda ya pendapatnya. kedua. Pertama panggilan. Pertama. Nah, yang lain Azan pertama. Pak Jiwo. Yang kedua. Kedua. Gus Roy, Pak Gus Roy. Pertama, kedua, Gus Roy. Waktu zuhur patokannya itu di azan pertama atau azan kedua? Pertama. 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 Pak Haji kedua loh. Dikeroyok ke apa? Kedua. Pertama. Kedua Pak Ustaz. Oh, kedua ada temannya Pak Haji. Wah, solidaritas sama-sama Betawi. Ada teman. Pertama. Panggilan. Panggilan. Pertama tuh panggilan. Patokan waktu zuhur itu di azan Dua. kedua. Azan pertama itu seandainya dikumandangkan jam 11, nggak apa-apa. Wong azan pertama itu sebagai penanda ayo siap-siap sholat Jumat. Cuman pengurus masjid sekarang ketakutan kalau belum zuhur belum berani azan pertama. Azan pertama itu sebagai penanda, bukan penanda masuk waktu zuhur, bukan. Panggilan aja. Makanya kalau seandainya kita pas saat itu nggak sholat Jumat, entah karena alasan apa, kita sholat zuhur jangan ngikuti azan pertamanya, tapi azan kedua. Azan pertama itu hanya sebagai pengingat dan itu ada. Azan pertama ada itu mulai awal adanya pada masa Utsman bin Affan. Dulu waktu Rasulullah, Abu Bakar, Umar nggak ada, maka kalau dibilang bid'ah ya benar itu azan pertama bid'ah itu. Karena dulu nggak ada. Mulai ada itu, mulai umat Islam mulai menyebar, bukan hanya di tengah-tengah kota Madinah. Lah kalau azan cuma sekali, banyak orang Islam yang ketinggalan sholat Jumat. Lah maka Utsman berijtihad, azannya dibikin 2 kali. Dan azan pertama itu dilakukan sebelum masuk waktu zuhur. Kalau bahasa gampang, ayo siap-siap sholat Jumat. Gitu. Alarm. Nah, yang masuk benar-benar waktu zuhur itu adalah azan kedua. Nah ini juga untuk istri kita yang di rumah misalnya nggak sholat Jumat, kalau mau sholat zuhur patokannya di azan kedua. Bagi yang masjid 2 kali azan. Lah kalau masjid yang 1 kali azan, ya memang itu waktu zuhur itu ya itu azan cuma sekali itu. Bahkan kalau kemarin di Masjidil Haram itu selangnya setengah jam lebih antara azan pertama dan azan kedua. Zuhur kan setengah 1. Belum jam 12 itu udah azan. Azan pertama, tapi itu untuk sebagai penanda yang tawaf suruh berhenti, yang di luar supaya segera datang sholat. Karena tadi azan pertama itu sebagai alarm, bukan tanda masuk waktu
zuhur. Jadi waktu zuhur itu, seandainya Riz nih, besok Al Muhajirin hari Jumat, kok adzan pertama jam 10, ya paling diteriakin orang, belidur, boleh. Yang jadi patokan zuhur itu adzan kedua, bukan adzan pertama. Fawaktu zawali, maka waktu tergelincir itu kharijun an waktu zuhri, di luar waktu zuhur. Wa akhiruhu, dan akhir waktu sholat zuhur masiru dhilli syai'i mislahu, yaitu jadinya bayang-bayang satu benda mislahu sepanjang benda aslinya. Ini mik umpama 30 cm umpama ya, diriin. Kok bayangannya udah sama nih, bayangnya 30 cm, maka berarti waktu zuhur sudah habis. Jadi itu habisnya waktu zuhur berarti langsung nyambung asar. Kalau sekarang asar 3:30 ya. Oh, berarti sholat zuhur jam sebelum itu masih boleh. Jam 3:30 boleh. Umpama Allahu Akbar, baru Allahu Akbar kabir langsung adzan asar. Allahu Akbar, boleh. Cuman kok ya kebangetan temen. Dipanggil dari jam 12 lewat 6, kok datangnya 3:30. Itu ibarat karyawan masuknya peraturan jam 7, kita datang jam 10. Kira-kira bosnya marah loh. Pecat langsung. Daripada kerja bos itu. Kalau kita daripada nggak kerja bos, ya udah nggak kerja sono pulang. Iya, kita ini ibarat karyawan dipanggil, dikasih peraturan jam 7. Kita sering datangnya jam 10. Untuk bosnya maha baik, kalau nggak maha baik udah dipecat. Kita mau jadi bos, bikin peraturan karyawan wajib masuk jam 7. Lah kok karyawan dari belum 6:30 udah datang. Itu kan seneng, wah ini karyawan cakep. Artinya sebelum adzan kita udah datang. Ini kadang kalau belum komat juga belum ini kok ya. Masih wujud. Ghairu dhillil istiwa'i, selain bayangan benda yang istiwa. Istiwa itu yang tepat plek gitu, bukan. Ai ghairu dhillil mawjudi indahu, artinya selain bayangan benda yang ada. Ruya ad-Daruqutni, diriwayatkan oleh Imam ad-Daruqutni an Abi Mahdhurah. Hadisa awal al-waqti ridwanullah wa awsatuhu rahmatullah wa akhiruhu afwullah wa laha sittatu awqatin. Ada hadis yang berbunyi awalul waqti ridwanullah, sholat di awal waktu itu ridhonya Allah. Wa awsatuhu, sholat di tengah-tengah waktu rahmatullah, rahmatnya Allah. Wa akhiruhu, sholat di akhir waktu afwullah, masih diampuni sama Allah. Sholat asar jam 4, jam 3 lewat 20 mama ya, berarti kan akhir waktu kan, harus diampuni oleh Allah. Ya tinggal kita milih yang diridhoi, yang disayangi, apa yang diampuni. Lalu ya jangan mentang-mentang awal waktu begitu adzan langsung sholat, ya enggak. Ya ada aturan yang berlaku lainnya. Al awwalu waktu fadilatin wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah.